Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Mimin. Pada episode kali ini, Mimin akan merekap alur cerita dari film drama perang asal Amerika yang dirilis pada tahun 2023. Meskipun film ini tidak berdasarkan kisah nyata, namun terinspirasi oleh cerita para penerjemah lokal yang mendampingi pasukan Amerika di Afghanistan. Film yang berjudul The Covenant dirilis pada bulan April 2023 dan mendapatkan rating 7,7 dari 10 bintang di situs IMDb. Oke, ini adalah cerita film ini. Film dimulai dengan narasi singkat yang memberikan latar belakang peristiwa pada 7 Oktober 2001 sebagai respon terhadap serangan teroris 11 September. Sekitar 1.300 tentara Amerika dikirim ke Afghanistan. Pada Desember 2019, jumlah ini meningkat menjadi 98.000 tentara. Militer Amerika juga memperkerjakan sekitar 50.000 penerjemah asal Afghanistan, dengan janji untuk memberikan mereka hak mengajukan visa khusus dan pindah ke Amerika. Selanjutnya, pada bulan Maret 2011 di Laskar Gas, Afghanistan, terlihat Angkatan Darat Amerika sedang melakukan patroli di jalanan. Di sana kita diperkenalkan dengan beberapa anggota operasi khusus Angkatan Darat Amerika, Sersan Mayor John Kenley, pimpinan operasi, Sersan pertama Eduardo Loves yang memiliki julukan Kokoh, Sersan kelas pertama Kawah Maulay, Sersan kedua Jack Jensen, Sersan kedua Joshua yang akrab dipanggil JJ, Sersan kedua Tomcat, Sersan kedua Charlie Crow yang juga dikenal dengan nama panggilan Jesse. Cerita kemudian berlanjut di Pangkalan Udara Bagram, Provinsi Parwan. Sersan kedua Stephen Carson mendatangi Jones untuk meminta izin bergabung dalam misi. Tidak lama kemudian, salah satu rekan John memberitahu bahwa mereka telah merekrut penerjemah baru, karena penerjemah sebelumnya tewas dalam sebuah insiden beberapa hari yang lalu. Dari semua kandidat penerjemah, rekannya menyarankan untuk memilih seorang Afghanistan bernama Ahmed. "Mengapa kau menginginkan pekerjaan ini?" tanya John. "Aku butuh uang," jawab Ahmed. "Tugas ini sangat berbahaya. Kami adalah unit khusus yang mencari amunisi dan bahan peledak milik Taliban," jelas John. "Tidak masalah, ini adalah pekerjaan," kata Ahmed. Operasi pencarian pun dimulai. Tim mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai milik Taliban. Setelah memeriksa seluruh isi rumah, mereka tidak menemukan apapun. Pemilik rumah tersebut ternyata tidak terlibat dengan Taliban. Tim kemudian melanjutkan pencarian ke wilayah lainnya. Setelah memeriksa beberapa area, mereka masih belum menemukan jejak Taliban. Singkat cerita, di markas, John menemukan atasannya, Kolonel Fox, dan melaporkan, "Kami terus keluar dan mencari, tetapi tidak menemukan apa-apa." Kolonel Fox menjawab, "Kalian harus terus mencari hingga menemukan pabrik pembuatan bahan peledak rakitan milik Taliban." Setelah itu, John menemukan rekannya Sersan Delkan dan memberikan target sasaran untuk misi berikutnya. Ia kemudian menemui Ahmed dan bertanya, "Apakah kamu mengenal orang ini?" "Ya, aku mengenalnya," jawab Ahmed. "Pria itu bernama Faraj," tambahannya. Mereka kemudian menginterogasi Faraj dengan memberikan dua pilihan, menerima uang atau masuk penjara. "Kalian mau informasi apa?" tanya Faraj. "Kami ingin tahu di mana Taliban membuat bom rakitan," jawab John. Awalnya Faraj tidak kooperatif, namun Ahmed memberinya tambahan uang, dan akhirnya Faraj membuka mulut. Ia mengatakan bahwa dalam 2 hari terakhir, Taliban telah mengirim bom rakitan ke seluruh negeri. Faraj juga memberikan petunjuk lokasi tempat Taliban merakit alat peledak tersebut. Keesokan harinya, John menemui Kolonel Fox dan melaporkan bahwa mereka telah mendapatkan petunjuk lokasi perakitan bom Taliban. Ada 2 lokasi yang ditemukan dan mereka berencana melakukan penyergapan satu per satu. "Oke, lanjutkan," kata Kolonel Fox. Tim kemudian berkumpul untuk mengatur rute perjalanan. Mereka memutuskan untuk mendatangi lokasi pertama, yang berjarak sekitar 30 km dari markas. Dalam rapat itu, salah satu rekan mereka, Hadi, memberikan masukan, "Jika kita sampai di pertigaan nanti, kita harus belok kanan. Jalan ke arah kiri rusak,
dan sering tergenang air saat hujan. Namun Gizi menanggapi, jalan ke kiri tidak terlihat di peta. Hadi tetap meyakinkan tim, kalau kita mau cepat sampai, kita harus mengikuti jalan ke kanan. Setelah diskusi, mereka setuju dengan rute yang diusulkan Hadi. Mereka segera bergerak menggunakan 2 kendaraan menggunakan target sasaran. Setibanya di pertigaan, Ahmed meminta mereka untuk menghentikan kendaraan. Sepertinya ada yang tidak beres, kata Ahmed. Aku tahu jalan ini dan tidak ada potensi banjir atau genangan air seperti yang disebutkan sebelumnya. Aku khawatir ini jebakan. Mendengar hal itu, John segera menginstruksikan JJ dan Tomcat untuk memantau area sekitar dari ketinggian. Sementara Jesse diminta memeriksa situs melalui citra satelit. Setelah memantau menggunakan teleskop, JJ dan Tomcat melaporkan bahwa mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Namun, tiba-tiba John menerima laporan bahwa Ahmed menyerang Hadi. Hadi itu pengkhianat. Dia melaporkan posisi kita, teriak Ahmed. John segera bereaksi dan berkata dengan tegas, Ahmed, singkirkan senjatamu dari leher Hadi. John menerima laporan bahwa sebuah kendaraan Taliban bersenjata berat sedang bergerak menuju lokasi mereka. Dengan jarak sekitar 8 km, sepertinya ini penyergapan, kata Jesse. Hadi dengan nada penuh penyesalan berkata, maafkan aku, mereka menahan keluargaku. Mendengar itu, John segera memerintahkan pasukan untuk kembali ke markas. Singkat cerita, setibanya di markas, John berbicara dengan keluarganya melalui komunikasi jarak jauh. Ia bertanya kepada istrinya, bagaimana perkembangan usaha bengkel otomotif kita? Bagus, usaha kita berkembang pesat, dan semakin banyak penerima pesanan, jawab istrinya. Cerita kemudian berpindah ke kediaman Ahmed. Istrinya yang sedang hamil tua bertanya, bagaimana dengan visa khusus untuk kita pindah ke Amerika? Itu butuh waktu. Jangan cemas, jawab Ahmed menenangkannya. Selanjutnya, John dan tim kembali melaksanakan misi untuk mencari lokasi pembuatan bom rakitan Taliban. Mereka menuju lokasi kedua, yang berjarak 180 km dari markas, dengan perkiraan waktu tempuh 3 jam. Dalam perjalanan, John meminta Tomcat untuk memeriksa komunikasi dengan markas pusat. Diketahui bahwa jika terjadi sesuatu, bantuan udara akan memakan waktu setidaknya 30 menit untuk tiba. Setibanya di lokasi, tim segera menyergap para pekerja yang berada di sana. Ahmed bertanya kepada mereka, kami datang untuk memeriksa lokasi ini. Apakah ini pabrik pembuatan alat peledak Taliban? Ini hanya tambang tua. Tidak ada aktivitas pembuatan bahan peledak di sini, jawab salah satu pekerja. Namun John tidak percaya begitu saja, ia memerintahkan pasukannya untuk memeriksa area sekitar. Sementara itu, salah satu seorang anggota Taliban yang melihat mereka segera melaporkan keberadaan tim John kepada pimpinan Taliban. Setelah mendengar laporan tersebut, pasukan Taliban diperintahkan untuk menuju ke lokasi itu. John dan tim terus bergerak, memeriksa area sekitar. Penembak jitu diminta untuk bersiaga dari ketinggian guna memantau pergerakan musuh. Saat memeriksa sebuah kontainer, mereka menemukan tumpukan senjata api. Mendengar laporan itu, John memerintahkan pasukan untuk mengamankan para pekerja. Sementara ia dan beberapa anggota lainnya bergerak menuju sebuah area di bagian belakang lokasi. Setibanya di sana, mereka menemukan apa yang selama ini mereka cari, tempat pembuatan alat peledak rakitan milik Taliban. John segera diminta Tomcat untuk menghubungi markas pusat dan meminta dukungan pasukan reaksi cepat. John dan Ahmed terpaksa meninggalkan mobil mereka dan masuk jauh ke dalam hutan. Pasukan Taliban yang terlihat kendaraan tersebut langsung berpencar untuk mengejar mereka. Sementara itu, pasukan reaksi cepat yang tiba di lokasi sudah terlambat. Mereka hanya menemukan tubuh rekan-rekan John yang telah tewas, bersama dengan beberapa pasukan Taliban. Setelah memeriksa area, mereka melaporkan ke markas pusat bahwa John dan Ahmed tidak ditemukan di tempat kejadian. Menjelang petang, John dan Ahmed terlihat berada di tempat yang relatif aman. Mereka beristirahat sejenak di tengah hutan.
John tampak sangat emosional, berjuang menerima kenyataan pahit bahwa seluruh rekan-rekannya telah tewas. Ahmed yang prihatin melihat kondisi John, tampaknya ingin menghiburnya, tetapi ia merasa waktu itu belum tepat. Keesokan paginya, pasukan Taliban terus melakukan pengejaran. Menyadari hal tersebut, John dan Ahmed segera melanjutkan pelarian mereka di tengah hutan. Mereka berlari melewati medan yang terjal. Di salah satu titik, Ahmad tergelincir dan jatuh ke bawah, sehingga kehilangan senjatanya. Pasukan Taliban tetap berada di belakang mereka, terus mendekat. Setibanya di bawah, John menyerahkan senjatanya kepada Ahmed. Setelah itu mereka kembali bergerak, tidak jauh dari situ. Mereka terlihat dua tentara Taliban di depan. Setelah berhasil melumpuhkan musuh, John dan Ahmed melanjutkan pelarian mereka. Namun, pasukan Taliban lainnya terus melakukan pengejaran. Di depan, mereka melihat seorang tentara Taliban dan segera menyerangnya. Mereka berhasil melumpuhkannya, tetapi tidak jauh dari lokasi itu, lebih banyak pasukan Taliban mulai berdatangan. John dan Ahmed melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati. Namun saat berjalan pelan, mereka kembali bertemu dengan pasukan Taliban yang memicu kontak senjata. Setelah situasi dirasa aman, mereka kembali melanjutkan pelarian. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah rumah kosong dan memutuskan untuk bermalam di sana. Sementara itu, pasukan Taliban yang terus mencari tampaknya sudah mengetahui bahwa target incaran mereka berada di rumah kosong tersebut. Pimpinan Taliban memberi perintah kepada anak buahnya, "Aku ingin mereka ditangkap hidup-hidup." Keesokan paginya, setelah terbangun, John dan Ahmed segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan. John memeriksa area sekitar, tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. John berhasil ditangkap oleh pasukan Taliban dan dibawa ke arah kendaraan mereka. Namun saat proses tersebut berlangsung, tiba-tiba terdengar suatu tembakan lagi. Ahmed berusaha merawat luka John dan membuat tandu darurat untuk membawanya berjalan kaki. Ia tidak menggunakan kendaraan karena berisiko ditemukan oleh pasukan Taliban terlalu besar. Ahmed memutuskan mengambil jalur alternatif untuk menghindari patroli Taliban. Setibanya di sungai, ia memberi John minum untuk meringankan kondisinya yang terlalu parah. Setelah berjalan cukup jauh, Ahmed dari kejauhan melihat kendaraan Taliban. Dengan cepat ia bersembunyi seorang diri dan dengan sekuat tenaga, Ahmed terus membawa John. Siang dan malam sambil merawatnya dan memberikannya makan agar tetap bertahan hidup. Singkat cerita, Ahmed akhirnya tiba di sebuah desa dan berhasil membeli mobil bekas. Dengan kendaraan itu, ia melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan kendaraan mereka dihentikan oleh pasukan Taliban. Mobil Taliban ternyata mogok dan mereka meminta tumpangan kepada Ahmed. Dengan terpaksa, Ahmed mengangkut mereka. Dalam perjalanan, salah satu pejuang Taliban bertanya, "Apa yang kamu bawa di belakang kendaraan ini?" "Aku hanya seorang penjual karpet," jawab Ahmed. Beruntung, para pejuang Taliban tidak menyadari bahwa di balik tumpukan karpet itu, John sedang bersembunyi. Setelah tiba di tujuan mereka, pasukan Taliban turun dari kendaraan Ahmed dan melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, Ahmed tiba di sebuah tenda di tengah gurun dan bertemu dengan beberapa penduduk lokal. Ahmed memohon bantuan berupa makanan dan obat penghilang rasa sakit. Sebagai imbalan, ia menawarkan mobilnya untuk ditukar dengan gerobak. Dengan senang hati, penduduk lokal tersebut membantu Ahmed karena mereka juga membenci Taliban. Penduduk lokal itu memberi Ahmed beberapa nasihat. "Hindari jalan utama," kata salah satu dari mereka. "Patroli Taliban ada di mana-mana. Mereka mengerahkan ratusan orang untuk mencari kalian, menyisir desa demi desa. Jika ada penduduk yang tidak memberi informasi, mereka membunuhnya dan membakar desanya. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukan kalian." Ahmed akhirnya tiba di sebuah tempat penjualan makanan dan minuman untuk membeli minum dan beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba pejuang Taliban juga muncul di sana untuk membeli minuman. Dengan keberanian dan kecerdikannya, Ahmed berhasil melumpuhkan mereka. Tak lama kemudian, pasukan Amerika tiba di lokasi tersebut dan Ahmed memberitahu bahwa
John bersamanya. Setelah mereka menemukan John dan membawanya untuk mendapatkan perawatan lanjutan, 4 minggu kemudian, kondisi kesehatan John di rumah sakit mulai pulih. 3 minggu setelahnya, John sudah kembali bersama keluarganya di Santa Clarita, California. Saat dikunjungi oleh Sersan Declan, John diberitahu bahwa dia akan menerima medali of honor. Namun John menjawab, seharusnya medali itu diberikan kepada Ahmed, bukan untukku. Aku bahkan tidak bisa mengingat apapun yang aku tahu. Aku terbangun di rumah sakit. Declan menjawab, menurutku Ahmed tidak membutuhkan medali. Yang dibutuhkan adalah visa khusus untuknya dan keluarganya. Setelah menyelamatkanmu, Ahmed menjadi pahlawan rakyat, tetapi juga menjadi buronan nomor 1 bagi Taliban. Kepalanya kini sangat berharga. Dia dan keluarganya terpaksa bersembunyi untuk menghindari ancaman. Meski visa untuk Ahmed dan keluarganya memungkinkan, keberadaan Ahmed tidak diketahui. Declan menjelaskan bahwa Ahmed telah menghilang. Bahkan adiknya, Ali tidak akan memberitahu keberadaannya tanpa jaminan visa tersebut. Beberapa minggu kemudian, John melakukan berbagai upaya diplomatik untuk mendapatkan visa bagi Ahmed. Tetapi semuanya gagal. Birokrasi Amerika mempersulit proses tersebut. John yang frustasi mulai teringat dengan jelas semua hal yang dia lalui bersama Ahmed selama pelarian. Suatu malam, ia mengatakan pada istri, kesepakatan Ahmed sebagai penerjemah adalah perlindungan untuknya dan keluarganya. Tapi sekarang, kita membiarkan dia menderita di sana. Aku tidak bisa tinggal diam. Keesokan harinya, Declan bertemu dengan John yang berkata, satu-satunya cara adalah aku sendiri yang harus menjemput Ahmed. Declan menjawab, aku kenal seorang kontraktor keamanan swasta yang ahli, dia bisa membantumu, tetapi biayanya mahal. Kau juga harus mengganti identitasmu, karena jika Taliban tahu kau kembali, mereka akan melakukan segala cara untuk menangkapmu. Sementara itu, Ahmed menerima laporan dari rekannya yang memperingatkan bahwa pasukan Taliban sedang menuju ke rumahnya. Di sisi lain, John berbicara dengan istri tentang rencananya ke Afghanistan. Aku tahu dan sudah menerima keputusanmu, kata istri. Kami sudah mengucapkan selamat tinggal saat kau hilang. Selama 3 minggu, aku dan anak-anak hidup dalam ketakutan. Tapi kita berutang nyawa kepada orang itu. Aku mendukungmu. Kita akan gadaikan rumah ini. Kau dapatkan visa itu dan selamatkan Ahmed. Di pangkalan udara Travis, California, John dipanggil menghadap Kolonel Fox karena ada keluhan resmi terkait keributan yang ia buat kepada operator beberapa minggu lalu. John berkata, masalah ini membutuhkan solusi, bukan kompromi. Aku berutang nyawa pada Ahmed, dan aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menyelamatkan Ahmed dan keluarganya dengan caraku sendiri. Kau kolonel, harus membantuku. Aku pernah menyelamatkan nyawamu 8 tahun lalu, dan sekarang aku butuh bantuanmu. Singkat cerita, John akhirnya tiba di pangkalan udara Kunduz, Afghanistan. Di sana ia bertemu dengan kontraktor keamanan swasta yang dipimpin oleh Parker untuk penyamaran. John mengganti identitasnya sebagai Ron Key. Parker memberitahunya bahwa adik Ahmed, Ali, tahu lokasi desa tempat Ahmed berada. Namun ada kendala, saat ini kami tidak bisa ikut denganmu. Pejabat tinggi negara baru saja mendarat, dan kami harus menyelamatkan diplomat PBB yang sedang dalam bahaya, kata Parker. John keberatan, dalam 3-2 hari Ahmed bisa mati. Parker menjawab, kami sudah punya kontrak dan kesepakatan. Tunggu 3 hari, dan setelah itu kami semua milikmu. Kau tidak senang, kami bisa kembalikan uangmu. John menegaskan, aku tidak butuh uang itu. Aku hanya ingin kau menepati janjimu. Kau mengaku profesional dan ahli, buktikan itu. Parker akhirnya menyetujui jalan tengah. Baiklah, aku akan memberimu kendaraan dengan peralatan lengkap, tetapi kau harus pergi sendiri. Jika nanti kau menemukan Ahmed dan keluarganya, hubungi kami. Kami akan datang menjemput dan membawamu pulang. John akhirnya berhasil bertemu dengan Ali, adik Ahmed. Ali mengatakan bahwa Ahmed sering bercerita banyak tentangmu. Ali juga memberitahukan bahwa sejak pelarian mereka, Ahmed telah bermitra dengan Taliban dalam berbagai bisnis. Sekarang kakakku menjadi buronan utama Taliban,
Harga untuk kepalanya sangat mahal, kata Ali. John merasa cemas dan Ali melanjutkan, saya datang ke sini karena merasa bersalah dan berhutang budi kepada kakakmu. Jika kau memberitahu saya di mana dia berada, aku akan membantunya keluar dari sini. John menanggapi, oke, saya akan mengatur transportasi untukmu. Sopirku memiliki izin untuk melewati setiap pos pemeriksaan Taliban. Ia akan mengantarmu di tempat di mana Ahmed berada. Di pos pemeriksaan pertama, mereka berhasil lolos. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka sampai di pos pemeriksaan kedua, yang tampaknya lebih ketat. Mereka dipaksa untuk turun dan petugas pemeriksa isi muatan truk. Setelah pemeriksaan, mereka melanjutkan perjalanan hingga malam hari. Di tengah perjalanan, Kolonel Fox menghubungi John dan memberitahunya kabar baik. Fox berhasil mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya, dan visa itu sudah diserahkan kepada Parker. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Melalui teleskop tampak jelas bahwa Ahmed berada di sana. John segera menghubungi Parker dan memberitahunya bahwa dia telah menemukan Ahmed. Mendengar itu, Parker meminta anak buahnya untuk melacak dan mengunci lokasi mereka. Setelah itu, Parker memberitahu John bahwa titik ekstraksi terdekat adalah bendungan Daronta yang berjarak 2 km ke arah timur. Kami akan menjemput kalian begitu sampai di sana, kata Parker. John diberi waktu 2 jam untuk membawa Ahmed dan keluarganya ke titik penjemputan. Segera John mendekati Ahmed dan menyapanya. Ya, tentu saja, Ahmed terkejut dan serasa tak percaya. Aku suka pakaianmu, kata Ahmed. Aku juga suka gaya rambutmu, jawab John. Mana ada rambutnya, kata Ahmed. Aku bisa membawa keluargamu dan kamu keluar dari sini. Tapi kita harus pergi sekarang. Aku tak punya banyak waktu, kata John. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, pasukan Taliban sedang mengintai. Pimpinan Taliban menerima laporan bahwa John dan Ahmed telah ditemukan, dan segera mengerahkan pasukannya untuk mendekat. Di markas, Parker menerima laporan dan mengetahui bahwa foto yang mereka temukan adalah foto Ron Kay. Parker baru sadar bahwa Ron Kay adalah John Kenley, orang yang sangat dicari oleh Taliban bersama sahabatnya Ahmed. Parker pun memutuskan untuk bertindak. Mari kita beraksi, katanya, dan segera meminta anak-anak buahnya untuk menghubungi militer Amerika di pangkalan udara Magelang. Dia meminta agar pesawat Hercules bersenjata berat segera disiapkan. Tak lama setelah itu, pasukan Taliban memasuki desa dan mulai mengejar. Pimpinan Taliban memberi perintah untuk menangkap John dan Ahmed hidup-hidup. Sementara itu, John dan Ahmed terus menuju titik penjemputan di bendungan Daronta. Dengan pasukan Taliban semakin mendekat, sopir memberitahukan mereka bahwa Taliban sudah berada di belakang mereka. Mereka terjebak dan tak berdaya di jembatan karena kehabisan amunisi. Mereka terpaksa pasrah dengan keadaan yang ada. Sepertinya kali ini mereka tidak akan lolos. Pasukan Taliban terus berdatangan dan melepaskan tembakan. Sopir terkena tembak dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di wajah Ahmed tampak jelas rasa pasrah. Sementara istrinya hanya bisa berdoa. John pun terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua upaya dan kerjasamanya tampak harus berakhir di sana. Namun, tidak lama kemudian, pasukan bantuan Angkatan Udara Amerika Serikat datang tepat waktu, menghabisi semua pasukan Taliban. Tak lama setelah itu, Parker dan pasukannya juga tiba di sana dan bertemu dengan John Parker. Tak lama setelah itu, Parker dan pasukannya juga tiba di sana dan bertemu dengan John. Parker bertanya, jika sejak awal kau bilang bahwa kamu adalah John Kenley dan Ahmed yang terkenal itu, aku akan memberimu layanan secara gratis. Mereka pun diangkat naik helikopter. Parker kemudian memberikan visa untuk Ahmed dan keluarganya kepada John. Helikopter ini akan membawa kalian ke pangkalan. Dan di sana pesawat kargo sudah menunggu untuk mengantar kalian pulang ke Amerika. Demikianlah episode kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa ya guys.
pada video-video selanjutnya. Thank you.